Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan 7 anggota. Yang pertama ada Feni Fitria, yang kedua Arifin Damansyah, yang ketiga ada India Permatasari, yang keempat Zamiluni Syania Syamani Azahwa, yang kelima Rindi Antika, yang keenam Aljana, dan yang terakhir Asri Sabrina dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas memahami penerapan TIK dalam pembelajaran. Lebih lengkapnya dapat disimak video berikut ini. Teknologi informasi dan komunikasi secara terminologi merupakan suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengelolaan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Menurut Kamus Oxford, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dari bidang bisnis, pendidikan, hingga komunikasi interpersonal. TIK telah merubah cara kita berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan TIK? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dari zaman purba, di mana manusia menggunakan cara yang sederhana seperti melalui gambar-gambar, simbol, dan tanda alam untuk berkomunikasi serta menyimpan informasi. Pencatatan informasi menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh alam seperti kulit binatang, tulang, ataupun batu. Kemudian ditemukannya sistem penulisan seperti hieroglif Mesir, aksara Cuneiform Sumeria, dan aksara Han Tiongkok. Lalu mulai berkembangnya metode transportasi dan komunikasi jarak jauh seperti penggunaan burung merpati untuk mengirimkan pesan. Pada abad ke-15 ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg yang memungkinkan penyebaran pengetahuan dan informasi secara luas menjadi lebih mudah. Lalu disusul dengan penemuan telegraf, radio, televisi, dan telepon yang memungkinkan komunikasi dan informasi dapat disiarkan secara luas. Di tahun 1940-an dimulainya perkembangan komputer yang membawa revolusi dalam pemrosesan data dan komunikasi. Internet mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi, membuka akses ke informasi global. Dengan adanya mobile computing dan perangkat mobile merubah cara kita mengakses informasi dan berkomunikasi, membuatnya lebih portable dan mudah diakses. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat melihat bahwa teknologi informasi dan komunikasi akan terus membentuk masa depan kita. Fungsi dan manfaat TIK ini banyak sekali, terutama dalam pembelajaran ataupun bidang pendidikan. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Selanjutnya, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi informasi dan juga manajemen informasi atau ilmu komputer. Selanjutnya, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantu komputer. Selanjutnya, apa sih manfaat TIK dalam pembelajaran? Yang pertama yakni meningkatkan efisiensi pembelajaran, selanjutnya meningkatkan aksesibilitas,
memperkaya pengalaman pembelajaran, meningkatkan keterampilan digital, mendapatkan informasi lebih mudah, dan juga meningkatkan keterlibatan siswa. Penerapan TIK dalam pembelajaran ini pertama pada komputer, yakni dengan kemajuan teknologi komputer, dunia menjadi serba cepat. Banyak data yang diakses dengan cepat dan akurat. Komputer telah menjadi bagian penting dari semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Maka dari itu, anak-anak pun perlu untuk memanfaatkan dan juga belajar menggunakan komputer. Salah satunya untuk pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya adalah proyektor LCD, yakni alat optik yang bisa digunakan untuk memproyeksikan gambar menjadi ukuran yang lebih besar. Lalu ada presentasi PowerPoint, yakni presentasi yang menarik dengan menampilkan gambar, animasi, suara, dan juga video membuat siswa lebih tertarik untuk melihatnya. Lalu ada TV dan juga CD pembelajaran. CD pembelajaran ini adalah media pembelajaran interaktif yang menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video ke dalam satu produk, atau kita sebut saja CDI atau CD-ROM Interactive.